Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agustin Syawat dengan NIM 192304101 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif S1 Universitas Negeri Makassar. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai sistem AC, baik itu berupa fungsi dari sistem AC, pengertian dari sistem AC, fungsi komponen dari sistem AC, maupun prinsip kerja dari sistem AC. Yang pertama, fungsi atau pengertian dari sistem AC. Air conditioner atau yang biasa disebut AC merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengkondisikan atau mengatur kualitas dari udara yang meliputi sirkulasi udara, kelembapan udara, kebersihan udara, dan memurnikan kualitas udara atau biasa disebut dengan perfaction. Adapun fungsi dari sistem AC meliputi 4 hal, yaitu mengatur temperatur pada kabin, mengatur kelembapan pada kabin, dan mengatur sirkulasi udara atau ventilasi pada kabin. Dan yang keempat, berfungsi untuk menjaga kebersihan udara di dalam kabin. Fungsi dari komponen yang terdapat pada sistem AC. Yang pertama, kompresor. Kompresor ini berfungsi untuk memumpakan cairan refrigeran bertekanan tinggi dan akan mengakibatkan temperatur pada cairan refrigeran ikut meningkat, atau bahasa sederhananya berfungsi untuk memumpakan cairan bertekanan tinggi dan temperatur tinggi. Dan fungsi yang kedua dari kompresor ialah mensirkulasikan cairan refrigeran ke bagian atau ke sistem pada AC. Dan komponen yang kedua, kondensor, berfungsi untuk mendinginkan atau menurunkan temperatur dari cairan refrigeran sehingga yang awalnya cairan refrigeran berbentuk gas akan menjadi refrigeran berbentuk cair. Dan komponen yang ketiga, cooling fan, berfungsi untuk meningkatkan proses pendinginan pada kondensor dengan cara kerja, yaitu mengalirkan atau mempercepat sirkulasi udara menuju ke kondensor. Dan komponen yang keempat, rectifier dryer, berfungsi sebagai saringan pada sistem AC dan tampungan sementara cairan refrigeran pada sistem AC. Dan komponen yang kelima, expansion valve. Adapun fungsi dari expansion valve ini berfungsi untuk mengangkutkan cairan refrigeran sehingga proses penguapan pada evaporator akan lebih cepat. Evaporator ini merupakan kebalikan dari kondensor. Evaporator berfungsi untuk menguapkan atau mengubah cairan refrigeran menjadi uap atau gas refrigeran. Dan komponen yang ketujuh, blower, berfungsi untuk mengarahkan udara menuju ke kabin dan
udara tersebut akan melalui sirip-sirip dari evaporator, sehingga udara yang dihembuskan dari blower akan melalui evaporator yang menyebabkan temperatur pada ruang kabin akan disirkulasikan. Dan adapun komponen yang terakhir ialah sensor indera panas. Sensor indera panas ini berfungsi untuk sebagai sensor pada temperatur yang ada baik itu pada sistem AC maupun pada ruang kabin. Adapun prinsip kerja dari sistem AC ialah pada saat sistem AC dalam keadaan on atau diposisikan on, maka kelistrikan pada sistem atau saklar tersebut akan dikirimkan menuju magnetic switch. Setelah kelistrikan mengalir pada magnetic switch, maka akan terjadi kemagnetan sementara pada magnetic switch yang akan menyebabkan masterpiece atau centerpiece akan tertarik menjepit rilis puli. Setelah rilis puli terjepit oleh centerpiece, maka selanjutnya kompresor akan bekerja menghisap refrigeran yang masih dalam keadaan gas bertekanan rendah serta bertemperatur rendah menuju kompresor. Setelah memasuki kompresor, maka gas refrigeran tersebut akan dipompa mengalir menuju kondensor. Nah, pada saat proses pemompaan tersebut akan menyebabkan temperatur dan tekanan pada refrigeran akan meningkat. Setelah dipompakan dan refrigeran memasuki kondensor, maka proses ini akan mengubah dari zat gas menuju zat cair. Adapun hal yang menyebabkan perubahan dari zat gas menuju zat cair ialah penurunan temperatur dari refrigeran tersebut yang disebabkan oleh perpindahan panas pada udara melalui kondensor. Dan untuk mempercepat perpindahan panas tersebut, maka disematkan sebuah cooling fans. Cooling fans ini berfungsi untuk membantu meningkatkan sirkulasi perpindahan panas ke udara. Dengan sirkulasi tersebut melalui sirip-sirip yang terdapat pada kondensor. Dan selanjutnya setelah refrigeran mengalir dan refrigeran sekarang sudah berbentuk zat cair, lalu selanjutnya refrigeran akan dialirkan menuju ke rectifier dryer. Di sini rectifier dryer akan melalui proses penyaringan serta penampungan cairan sementara refrigeran. Setelah melalui rectifier dryer, maka selanjutnya cairan refrigeran akan mengalir menuju ke expansion valve. Setelah cairan memasuki expansion valve, pengambutan akan terjadi sehingga akan memudahkan proses perubahan dari zat cair tersebut ke zat gas. Setelah proses pengambutan terjadi di expansion valve, maka selanjutnya cairan refrigeran akan mengalir menuju evaporator. Di sini evaporator merupakan kebalikan dari kondensor. Evaporator sendiri ini berfungsi untuk merubah zat cair menuju ke zat gas atau melakukan proses penguapan pada
cairan refrigeran, dan selanjutnya akan melalui evaporator. Dan setelah cairan refrigeran di sini berubah menjadi zat gas, maka selanjutnya blower akan meniupkan atau mensirkulasikan udara menuju ke kabin melalui sirip-sirip pada evaporator, sehingga sehingga temperatur dingin yang telah berada pada evaporator akan melakukan perpindahan udara dari panasnya kabin, akan diserap dan berubah menjadi udara bertemperatur dingin, dan selanjutnya akan disirkulasikan pada kabin. Setelah itu cairan refrigeran, atau bukan sebenarnya cairan sih, lebih tepatnya gas refrigeran akan mengalir kembali menuju ke kompresor, dan proses sirkulasi tersebut akan terjadi seperti dari awal. Nah, di sini terdapat sensor panas. Sensor panas ini sendiri berfungsi untuk sebagai sensorik temperatur berdasarkan temperatur yang telah kita tetapkan. Semisalnya pada sistem AC kita mengatur temperatur 24 derajat Celcius. Apabila temperatur tersebut telah tercapai, maka sensor ini akan mengalirkan cairan raksa yang akan menekan atau menutup katup pada expansion valve, sehingga proses sirkulasi tersebut tidak akan mengalir ke sistem AC, dan proses kerja dari cairan atau sistem AC tersebut akan terhenti. Dan di langkah kedua ini, pada saat sistem AC sudah akan dimatikan, pada saat sistem AC dimatikan, maka kemagnetan pada magnetic switch atau magnetic latch akan hilang, sehingga centerpiece akan melepaskan jepitan dari rilis puli, sehingga kompresor tidak akan bekerja. Dan begitu pula pada sistem AC ini juga akan berhenti proses kerjanya. Sekian penjelasan dari saya mengenai sistem AC atau yang biasa disebut air conditioner pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.